Salah satu mobil terlaris yang ada di Cina sekarang hadir di Indonesia. Ya, ini dia Geely EX2. Kalau di Cina namanya jadi Geely Xingyuan, ya. Kalau di Malaysia namanya jadi Proton eMAS 5. Dan mobil ini harganya cukup menarik karena startingnya 233 juta dan yang paling tingginya harganya 273 juta. Artinya masih di bawah 300 juta dan kita masih dapat cashback 5 juta lagi kalau di GJAW ini. Nggak cuma itu, biasanya mobil kalau di bawah 300 juta itu kan nggak dapat wall charger ya. Dapatnya portable charger aja. Ini dia dapat wall charger sama portable charger juga. Nah, kira-kira apa sih yang bikin mobil ini spesial? Kita bahas satu-satu ya. Pertama, lampunya dia sudah pakai all LED dan di area tuh lucu ya. Dari sini tuh lurus sampai sini tuh ada putusnya. Nah, kalau kita buka bagasi, ini yang paling gua suka. 70 liter. Gede banget tuh. Ini sama Ioniq 5 aja masih lebih gede ini. Jadi kalau kita mau bawa duren, ini bisa paling banyak ya. Udah hidrolik juga kiri kanan dan bukanya itu bener-bener tegak ya. Jadi bukan cuma separuh, tapi bener-bener tegak banget biar kita bukanya tuh gampang mau ngambil barang keluar masuk. Sama akinya ada di bagian sini ya, bisa dibuka. Ini dia akinya. Terus buat nambahin air wiper, dia juga ditutup ya. Ini radiator, wiper sama buat minyak rem. Nah, terus kalau kita lihat di atas tuh ada kamera satu biji kecil. Nah, itulah ADAS-nya. Tapi dia juga punya radar buat adaptive cruise control. Cuma radarnya itu mini banget, cuma segaris gini doang nih. Ini radarnya. Sama ada kamera di bagian depan karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya. Sama logonya Geely. Itu juga lucu nih, yang sekarang tuh kotak-kotak gini. Ini sebenarnya dulu tuh logonya M Grand, sekarang jadi logonya Geely. Nah, terus kalau kita lihat bannya, dia pakai ban mereknya Linglong. Di Malaysia tuh kebanyakan yang udah beli Proton eMAS 5 ya. Mereka tuh langsung ganti ban Linglong ini dengan ban yang lain, katanya kurang bagus. Dan ini ukurannya 205 60 R16. Nah, untuk yang harga 273 dia sudah pakai alloy wheels seperti ini. Kalau misalkan yang harganya lebih rendah 233 dia masih pakai pelek kaleng dan dikasih dop di depannya. Nah, sama ini gue suka nih. Handle pintunya bukan yang model flash, dia handle pintunya model biasa nih. Lebih bagus. Ya, maksudnya ini kan bisa berfungsi dengan baik ya, jadi nggak penting-penting amat. Nah, desain belakang kayak gini. Meskipun dia shape-nya bulat-bulat kayak Wuling Bingo, tapi pas ke belakang kelihatan banget bedanya ya. Lampunya itu dia pipi, samping. Hits. Mau buka dia kayaknya. Seperti biasa, mobil di kelas ini biasanya nggak punya wiper belakang. Ya, di sini juga nggak ada, dia cuma ada defogger. Helm atau stop lampnya ada di bagian sini. Atasnya ada shark fin antena, ya. Nah, terus ada tulisan Geely besar sekali. Tapi entah kenapa, ini kayaknya buru-buru ya. Geely EX2-nya miring, nggak lurus. Mungkin harus dibikin lebih lurus lagi. Udah ada Geely, pakai Geely lagi, harusnya Geely EX2 aja. Geely-nya nggak usah lagi nih. Ya, kamera mundur, sama ada tombol bisa buat buka belakangnya. Nah, ini bagasi belakangnya sebenarnya cukup gede ya, tapi dia nggak ada bawahnya lagi karena dia rear wheel drive. Jadi dinamonya ada di belakang. Kalau kalian berharap di bawah sini ada storage lagi, nope, nggak ada. Jadi kita dapat storage di depan, tapi belakangnya nggak dibikin double ya. Jadi cuma segini aja. Dan kalau kita mau ngelipat juga tinggal tarik. Dia sudah 60-40. Kalau kita lipat dia nggak bisa rata lantai juga. Kayaknya buat rata lantai harus dikasih sesuatu ya, biar dia sedikit naik. Jadi itu ya plus minus ya, karena dia punya motor listrik di belakang, dia dapat storage depan gede ya, tapi ya itu nggak ada storage tambahan lagi dan nggak ada ban serepnya juga. Tapi emang rata-rata di harga segini sih jarang ada ban serep ya. Kolong nih kita lihat ya, rapi sih. Dia dikasih cover lagi tapi covernya plastik, bukan besi ya. Wow, udah multi link dia, bukan torsion beam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita masuk di belakangnya ya. Legroomnya lega, headroomnya juga lega ya. Kursinya dia sebenarnya lumayan tegak ya, tapi masih dalam kategori yang nyaman ya. Sama, dia tuh gak ada armrest tengahnya. Kanannya bisa jadi armrest. Dan door trimnya dia sama kayak bagian depannya ya, dia masih plastik keras semua di bagian sini. Empuk-empuknya cuma ada di bagian buat yang pegangan tangan ini aja. Nah, yang gue suka juga dari mobil ini dia sudah pakai all auto power window. Untuk harga segini all auto power window tuh lumayan. Tapi kalau misalkan kita turunin dia masih ada sisa yang lumayan banyak untuk mobil kecil. Biasanya bisa sampai turun banget. Nah, di belakang ada tempat penyimpanan ya. Di sini juga ada USB-A buat ngecas sama ada kisi AC di bagian belakang. Nah, ini kiri kanan tuh bisa dipisah.
ya, tapi atas bawahnya dia barengan gitu, jadi satu. Nah, di atas ini ada lampu, tapi cuma satu aja, dan ini desain lampunya bagus ya. Dia garis gitu doang, dipencetnya dari sebelah kanan, warnanya putih. Yuk, kita keluar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Kita turunin dulu. Oh, bisa rendah sekali dia ternyata. Maju lagi. Enak loh ini. Posisi duduknya bisa pas ya. Depan belakang. Oke, dia sudah tilt steering tapi ternyata belum teleskopik ya. Cuma walaupun dia nggak teleskopik, udah cukup maju dan cukup pas nih buat tangan gue nih. Pas banget. Ya, jadi nggak perlu dimaju mundurin lagi. Kalau buat gue dengan tinggi 170 cm. Nah, desain dashboardnya itu kayak Corvette ya, kayak dual speedometer gitu, kiri kanannya tuh kayak menggunung gitu ya. Terus ini kalau kalian lihat warnanya interior putih kan. Nah, jadi ini namanya Hunter White gitu ya. Kalau kalian pesen di GJW, kalian bisa pilih interior. Ada yang warna putih sama ada yang warna grey. Nanti setelah GJW kalian pesen mobil ini, kata salesnya itu cuma tersedia warna grey aja. Dan warna putih ini cuma tersedia di tipe Max yang 273. Oke, gue suka banget sama warna putihnya. Bagus, kelihatan mewah ya. Dan menyamarkan material interior yang dipakai. Jadi ini semuanya bener plastik keras ya. Ini plastik keras, keras. Sampai sini juga keras semua ya. Ke sini juga keras, nggak ada yang empuk-empuk ya. Biasanya mobil Tiongkok tuh harga segini pada banyak empuk-empuknya, tapi ini nggak. Ini semuanya full interior yang keras. Kursinya ini juga bagus ya, perforated bagian tengahnya sini. Dia nggak ada pendingin sama pemanas, tapi udah cukup oke lah harga segini lah. Sama mobil ini tuh tombolnya minim. Jadi cuma ada di bagian sini doang ya. Ada buat defogger, AC, on off, hazard sama P. Jadi masuk D-nya tuh ditekan ke bawah, R-nya ke depan, P-nya ditekan seperti ini ya. Kamera 360 udah ada ya, dan katanya 540 juga karena dia bisa jadi transparan. Nah, ini kebetulan lagi mobilnya berhenti ya, tapi AC-nya kok lumayan dingin ya. Biasanya agak panas gitu ya. Dan semua kontrol adanya di layar. Kalau kita mau cari shortcut tinggal swipe dari atas ke bawah ya. Volume, kecerahan, bagasi depannya bisa dibuka dari sini juga. Masa pakai baterai super, maksudnya super eco kali ya. Ada mode gelap. Apa ini? Oh, mode terang jadi putih. Eco Comfort Sport juga ada di sini. Ruang relaksasi, mode camping, kenyamanan parkir. Biasanya kalau pencet ini nanti dia bisa maju mundur ya. Oh bukan, dia itu tetap nyala AC-nya meskipun udah kita matiin. Ya. Lane keeping assist, pre-collision, intelligent reminder juga ada. Nah ini menunya ya. Ada pengaturan kendaraan, kamera 360 yang tadi, pusat energi, ponsel, musik bluetooth, dan kawan-kawan, camping, lalalalanya, dan ada Carbit Link. Biasanya ini Carbit Link buat Android Auto sama Apple CarPlay, tapi mesti nyolokin kabel USB dulu ya. Gue nggak tahu nih kenapa nggak dari bawaannya aja langsung ada Apple CarPlay sama Android Auto secara wireless. Ya, nah ini bisa diganti-ganti wallpapernya di sini ya. Nah ini kita masuk ke mode listrik ya. Statistik jarak tempuh, masa pakai baterai super, pengisian terjadwal, pemeliharaan kenyamanan kabin, mulai pasokan daya, dan dia bisa V2L juga. Nah, AC-nya itu kalau kita lihat ya, dia tuh temperaturnya kanan kiri ikut. Jadi dia nggak dual zone ya. Dan nggak ada angkanya beberapa derajat Celcius tuh nggak ada. Jadi cuma bawah sama atas gini aja ya. Terus ini kipasnya di bagian sini ya. Ventilasi dan kawan-kawannya ada pendinginan cepat juga. Ventilasi saat kunci dibuka, pengeringan AC otomatis juga ada, auto dry juga ada. Nah ini masuk ke settingsnya, jalan pintas, matikan kendaraan, suara sekitar. Ini suara sekitar tuh maksudnya equalizer ya, lampu ambience dan kawan-kawan, kontrol kendaraan, tutup jendela, berkendara ya, eco comfort dan kawan-kawannya, lampu, bantuan pengemudi, tampilan, suara, konektivitas mobil saya. Suara audionya sih menurut gue biasa aja ya. Jadi kalau misalkan kalian beli ini harus di-upgrade. Tampilan speedometernya di tengah sini menurut gue bagus dan udah lebih dari cukup ya. Nah, cuman yang gue nggak suka ini tombol-tombol ini nih. Ini buat lampunya kan di sebelah kiri ya. Ada lampu sen juga. Cuma rasanya kayak murah gitu, nggak mahal. Di sebelah kanan ada tombol buat electronic parking brake buat dirilis, pencet di sini. Nah, sayangnya untuk spion dia belum electronic retract. Jadi kalau kita mau buka tutup seperti ini di jalan harus manual. Dia nggak ada motor listriknya buat tutup otomatis. Kayaknya dia ngeliat Atowan sama Dingo nggak ada, dia nggak masukin juga kali ya. Buka di sini ada kaca, nggak ada lampu. Ada lampu di sininya. Kemudian spionnya dia sudah pakai DN Night ya. Di sini
kaca doang. Sekarang kita lihat yang versi bawahnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tipe yang Pro, yang paling murahnya dengan harga 233. Nah, di sini pilihan warna cuma hitam ya, dan dari yang putih ke hitam itu kayak langsung gubrak gitu ya. Bagusan yang putih kemana-mana sih ya. Ya cuma nggak semua orang bisa tahan dengan warna putih, karena kan putih gampang kotor ya. Tapi perbedaannya nggak signifikan sih. Kayak misalkan nih, dengan beda harga 40 juta rupiah, pertama kursinya udah nggak elektrik lagi. Yang tadi kan yang depan kanan elektrik, ini sekarang jadi manual tapi masih bisa diatur ketinggiannya ya. Oke, kita majuin. Set. Terus juga adasnya hilang, jadi tombol di sini nggak ada ya. Sama di sini kan ada ambient slide, tadinya tuh yang gambar kotak gitu, sekarang juga hilang, cuma begini aja. Dan kalau kita lihat nih ya, kamera 360 udah nggak ada. Jadi kalau misalnya kita masukin mundur, dia cuma kamera mundur aja. Kenapa ada kaki tiba-tiba ya? Terus kalau di eksterior, bedanya ada di peleknya. Peleknya masih pakai pelek kaleng dan dikasih dop ya. Tapi yang menariknya adalah Geely cuma masukin satu spesifikasi mesin dan baterai. Jadi kalau di Cina itu ada yang versi tinggi, ada yang versi rendah. Yang satu itu kalau nggak salah 78 PS, yang kita masuk dapat 114 PS, dan baterainya itu yang 40 kWh, bukan yang 30 kWh. Yang 40 kWh ini kita dapat range itu sekitar 395 km, dan dia sudah support fast charging juga. Nah, kalau misalkan versi yang di Cina, ya versi yang rendah yang 78 PS dan 30 kWh, kita dapat range itu sekitar 310 km. Sebenarnya itu udah lebih cukup ya. Seandainya Geely masukin yang versi baterai lebih kecil dan tenaga motor lebih kecil, harusnya dia harganya bisa starting dari 195 kayak Atto One sih. Iya, karena ya lumayan tuh, beda 10 kWh kan, baterainya makin kecil, makin ringan, motor listriknya juga nggak perlu gede-gede amat. Ya, tapi kalau gua mau beli mobil ini, mungkin yang akan gua ambil yang tipe paling tinggi sih, karena selain fitur lebih banyak, warnanya putih ya, terasa pas masuk tuh jadi lebih mewah dibandingkan dengan yang standar. Yuk, sekarang kita keluar. Ya, jadi itu dia Geely iX2 ya, buat teman-teman yang udah beli dan sudah nyampe. Coba gimana rasanya dan bagaimana rasa berkendaranya? Coba komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.